Oleh karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Roh Kudus yang memberkati kami terima firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Hari ini kita belajar firman Tuhan, sikap pelayan Kristus sejati. Sangat penting kita belajar apa itu yang namanya sikap pelayan Kristus yang sejati. Harapan Bapak, harapan saya, semua saudara-saudara yang datang hari ini mengerti pelayanan itu adalah panggilan ilahi yang sangat mulia. Itu anugerah Tuhan bagimu. Kalau engkau ingat teman-temanmu di kampus atau di teman-temanmu kos atau teman-teman di daerahmu, banyak yang cuek melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, ke gereja aja belum tentu. Baca Alkitab aja belum tentu. Nah, sekarang kalian dipilih Tuhan membawa orang ke sorga. Pekerjaan yang kalian lakukan ini pekerjaan besar, bukan sekedar pekerjaan biasa. Memindahkan orang dari neraka ke sorga, itulah pekerjaan pelayan Tuhan. Saya berharap kalian mengerti dan semangat memahaminya, sehingga saudara bukan hanya sekedar mau bernyanyi, nanti jadi singer, atau mungkin WL, pemain musik. Tidak. Kalian adalah agen-agen Tuhan, agen-agen sorgawi, yang memindahkan orang harusnya di neraka, tapi karena memberitakan Injil, karena pelayananmu, ada orang pindah dari neraka masuk ke sorga. Amen. Bukankah itu pekerjaan besar yang luar biasa? Oleh karena itu saya mengajak sama-sama kita, ada PowerPoint yang sudah saya kasih, apakah bisa dibagi di grup? Bisa dilihat aja dalam grup supaya nanti saudara mengerti apa itu pelayan sejati. Nah, saudara, dalam kata Yunani, pelayan itu diambil katanya diakonos. Diakonos itu artinya seorang yang melakukan suatu perintah dari seorang tuannya, itu diakonos. Kemudian ada lagi kedua, ada kata doulos. Doulos itu artinya seorang budak. Seorang yang menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk dilayaninya. Seorang yang mengabdikan dirinya kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Itulah pelayan. Artinya saudara mengabdikan dirimu kepada Tuhan Yesus. Bahkan engkau rindu mengorbankan waktumu, uangmu, tenagamu untuk melayani Tuhan. Sehingga engkau percaya dari Tuhanlah upahmu, bukan dari dunia ini. Saudara, betapa indah engkau disebut dalam pelayanan seorang diakonos. Katakan diakonos. Pelayan Tuhan. Katakan doulos. Hamba Tuhan. Kalau bahasa kasarnya itu adalah budak. Ya, oleh karena itu kita nggak ada boleh menyombongkan diri kalau kita melayani Tuhan. Kita nggak perlu haus pujian. Kita nggak perlu haus perhatian. Melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan motivasi satu, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan melihat hatimu. Ingat ya, sedikit aja hatiku serong, sedikit aja hatimu miring, hatimu salah, sia-sia pelayananmu. Murnikan, luruskan. Saya tidak larang kalau saudara mungkin ada mendapat persembahan kasih lihat pelayanan karena gereja memberikannya. Tetapi kalau itu motivasimu, maka engkau pelayan upahan, engkau pelayan murahan, atau engkau hamba uang. Misalnya, kalau saya khotbah karena dapat amplop, kalau saya khotbah karena dapat uang, saya pelayan murahan, saya hamba uang, saya hamba Tuhan. Apakah salah orang memberikan saya amplop? Tidak. Nanti pun kalau mau kalian kasih, tidak akan saya, ya tidak akan saya tolak juga. Enggak, tapi saya harus cek hati saya. Tujuanku apa? Tuhan tahu hatiku. Hatikulah yang dilihat Tuhan. Alkitab katakan begini, seorang penginjil hidup dari lahan penginjilannya. Itu Alkitabiah. Jadi kalau ada pendeta di rumahmu khotbah, kasih berkat sama pendeta itu orang yang mengenal yang namanya barang siapa yang menghormati utusan Tuhan, menghormati Tuhan. Saya ini utusan Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Kalian pun hamba Tuhan di bidang masing-masing. Tapi untuk pengembalaan jemaat saya dipercayakan Tuhan. Jadi ketika di rumahmu nanti ada hamba Tuhan datang berkhotbah, masuk rumah baru atau gini, jangan merasa oh karena segereja kok. Jangan, tetap berikan. Bahkan kita dibudayakan itu dalam duka pun
Nggak ada salahnya memberikan satu ucapan syukur. Nah, kalau pendetanya mau mengembalikan, urusan pendetanya. Tapi urusan kita sebagai jemaat Tuhan, ada pernikahan, ada yang namanya acara syukuran, ada ulang tahun, apalagi engkau memasuki rumah baru, rumahmu besar. Saya nggak tahu apakah nanti rumahmu besar. Amin. Rumahmu besar di sorga. Di bumi juga maunya ada rumahmu. Tapi kita juga harus belajar sama-sama menyadari bahwa kita ini adalah doulos, budak, hamba. Kalau bahasa kasarnya jongos, itu sejenis kesek kaki. Kalau saudara lihat kesek kaki itu dihormati kalau kita kesek-kesek kaki kita di situ. Itulah gambaran kita. Jadi nggak adalah hamba Tuhan yang boleh sombong. Nggak adalah hamba Tuhan yang merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Nggak boleh. Saudara harus tahir dari pujian. Saudara harus tepus itu pujian. Saudara, saya berdoa, engkau jadi pribadi yang tetap stabil. Engkau ditinggikan orang tetap biasa, engkau direndahkan orang tetap biasa. Engkau ditinggikan tidak meninggi, engkau direndahkan, engkau tidak rendah. Karena engkau tidak tergantung apa kata orang. Engkau tidak tergantung penilaian orang. Penilaian orang bebas atas hidupmu. Tapi penilaian orang tidak menentukan statusmu. Engkau sudah sah jadi anak Tuhan. Ya, jadi kalau engkau dipuji orang, jangan langsung melambung tinggi. Kemana perasaanmu? Kalau engkau direndahkan orang, jangan baper, langsung nangis. Nggak usah. Jangan cengeng. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Seorang yang setia disebut di situ adalah berpegang teguh pada pendirian, janji. Jadi seorang pelayan yang setia adalah orang yang punya prinsip. Maka saya tanamkan di GB Pelita, sekali melayani sampai mati melayani. Kalau saya katakan sekali melayani Sampai mati melayani. masih ada yang diam-diam, saya suruh maju ke depan. Nah, sekali melayani Sampai mati melayani. sekali melayani Sampai mati melayani. sampai mati melayani. Tanamkan di hatimu, sampai di memori alam bawah sadarmu. Itu tertanam. Mana tahu nanti ada goda-godaan dari cowok, dari pacar, apalagi yang tidak seiman menggodamu karena dia ganteng, karena dia kaya, kau jual imanmu. No way. Kalau ada orang yang mungkin juga pelayan, engkau sudah melayani, kemudian ada yang tidak pelayan Kristus, dia akan bilang samamu, pilih mana? Kau melayani Kristus atau aku? Kristus. Apa jawabanmu? Serius? Ya, mana tahu ada orang berkata, kau pilih melayani itu, melayani Kristus atau melayani aku. Karena kan nanti malam minggu dia akan dating. Kan kau bilang kami kebetulan ada pula acara persekutuan. Kalau dia nggak seiman, kalau dia nggak sepadan, akan repot. Makanya temukan yang sepadan. Nah saudara, hari ini kita belajar ciri-ciri pelayan yang sejati. Saudara siap menjadi pelayan sejati? Siap. Oke, baik. Yang pertama adalah selalu berjaga-jaga. Katakan, saya selalu berjaga-jaga. Apa arti selalu berjaga-jaga? Dalam Lukas 12, ayat yang ke-35 sampai kepada ayat yang ke-47. Mari sama-sama kita baca yuk. Buka di gadgetmu ya, Lukas 12 ayat 35 sampai 47. Ya, saya berharap semua saudara masih konsen ya, masih fokus, jangan ada yang pikirannya sudah lari kepada hal-hal makanan. Lukas 12 ayat 35 sampai kepada 47. Saya baca 35, saudara baca 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia
akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan dapat mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Sama-sama. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Saudara, tidak seorang pun tahu kapan Tuhan Yesus datang. Sehingga Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga. Bayangkanlah kalau malam ini Tuhan Yesus datang. Alangkah indahnya engkau sedang ada dalam persekutuan, ada dalam melayani Tuhan. Ketika Yesus datang, pagi-pagi engkau lagi baca Alkitab. Ketika Yesus datang, engkau lagi melayani di gereja, melayani di komsel, sedang mendoakan orang-orang sakit, sedang mendoakan teman-temanmu yang putus asa. Bayangkan ketika seperti itu Tuhan datang, betapa bahagianya hidupmu. Tuhan menemuimu sedang dalam keadaan setia dan bijaksana. Oleh karena itu saya berdoa supaya engkau tetap setia melayani Tuhan. Jangan lagi sebentar melayani, sebentar tidak melayani. Kitab Roma 12 dikatakan pada ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah engkau tetap semakin rajin melayani Tuhan. Jangan seperti orang yang saya pernah tahu dari teman-teman saya tahun 88, ada yang semangat melayani, kemudian lama-lama karena masalah hidup, godaan hidup, mereka gugur di tengah jalan. Ada banyak orang yang gugur di tengah jalan. Ada banyak orang yang tidak finishing well, tidak menyelesaikan pertandingan imannya. Oleh karena itu, adik-adikku, anak-anak rohaniku, doaku samamu, supaya engkau setia melayani Tuhan. Sekali engkau melayani Tuhan, memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau setia sampai akhir. Melayani Tuhan bukan bicara harus jadi pendeta. Melayani Tuhan bukan harus menjadi di mimbar. Saya sudah berkhotbah berkali-kali bahwa melayani Tuhan bisa itu dengan profesi guru, itu melayani Tuhan. Jadilah guru yang terbaik. Kalau engkau akuntan, jadilah seorang akuntan yang terbaik. Kalau engkau kerja di rumah sakit, jadilah pekerja orang yang baik di rumah sakit. Bahkan saya sudah katakan, ketika engkau mencuci piring, itu pun melayani Tuhan. Ketika engkau pulang ke rumahmu, engkau dilihat orang tuamu setia membersihkan rumah, itu pun melayani Tuhan. Sekali lagi anak-anakku, jangan gila-gila tampil di depan. Dan jangan gila-gila foto. Di foto di. Nah, saudara, saya mau katakan, jangan karena engkau mau dilihat orang di depan, engkau semangat. Kemudian ketika ada pendisiplinan atau mungkin engkau dibimbing, dibina, jangan dulu melayani di depan, langsung mundur. Jangan ya. Saya berdoa setiap saudara punya spirit yang benar. Kebahagiaan seorang tuan yang berpergian, dia nggak tahu kapan datang. Ada dua jenis hamba yang ditinggalkan. Ada hamba yang setia, dia tetap mengerjakan tugasnya ketika tuannya datang. Betapa berbahagianya dia. Dialah yang disebut hamba yang setia dan bijaksana. Tapi ada hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini, dia bilang, dia nggak datang kok Tuhan kita.
Dia nggak tahu kapan datangnya Tuhan kita. Udahlah kita main-main, bahkan mabuk-mabukan, pesta pora, bahkan kita bisa membunuh yang hamba laki-laki dan hamba perempuan. Apa yang dilakukan oleh tuannya kalau dia datang? Dia juga akan dibunuh seperti yang apa yang dilakukannya. Itu perumpamaan saja. Saya maksudkan adalah, kalau engkau sudah melayani di gereja seperti ini, anak-anakku, di rumahmu pun engkau tunjukkan engkau seorang pelayan. Sehingga orang tuamu tidak hanya berkata, kau sibuk gereja, tapi tempat tidurmu hancur. Sibuk gereja, piringmu parah. Nggak ada kau urus rumah ini, gereja aja kau. Itu sudah salah. Melayani Tuhan dimulai dari keluarga. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Melayani Tuhan engkau juga akan rajin belajar. Sehingga engkau orang yang lebih tertib, orang yang lebih benar. Kuliahmu selesai tepat pada waktunya. Kalaupun nggak tepat waktunya, ya nggak terlalu parah. Tidak sampai mahasiswa abadi. Sehingga engkau bisa menyelesaikan ya 4 tahun, 4,5 tahun. Tapi kalau engkau juga kuliahnya tidak benar, kemudian engkau rajin di gereja, itu namanya pelarian. Jangan pelarian. Adalah orang melayani di gereja, kan di rumahnya bertengkar terus. Sehingga dia enak di gereja katanya, di sini nggak ada bertengkar. Dia nggak tahu di gereja pun ada bertengkar. Ada opung-opung bilang, tebu hulala di gerejon. Enak kurasa di gereja ini. Kalau khotbah pendeta si A ini, langsung mode mau, langsung tidur aku katanya. Kenapa rupanya Pung? Aku tanya, dia bilang di rumahku banyak cucu mengganggu tidurku, sehingga banyak orang pelarian. Saya berharap adik-adikku, kalau engkau sudah melayani di gereja, tunjukkan engkau seorang pelayan di sekolah. Jangan titip absen, jangan menyontek ujian, karaktermu jangan cakap kotor, jangan gandengan-gandengan tangan yang bukan pasanganmu. Maksudku pasangan yang diberkati. Jangan. Saya larang kalian dengan tangan. Manggil sayang-sayang pun batasi. Bila perlu nggak usah. Terlalu boros. Jangan. Tunjukkanlah citra pelayanmu itu lewat perbuatanmu. Setujunya kalian? Lewat perbuatanmu nampak imanmu. Nggak perlu kita berkoar-koar di luar sana. Wah, kami ini orang-orang beriman. Kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini pelayan-pelayan Tuhan. Nggak usah. Lewat perbuatanmu, tunjukkan pelayan Tuhan. Lewat perbuatanku, kutunjukkan aku pendeta. Sehingga ketika orang marah samaku, perlakuanku perlakuan pendeta. Tidak membalas marah dengan marah. Membalas marah dengan kasih. Membalas marah dengan kebaikan. Orang yang memfitnah, mengejekku, ku berkati. Itulah hamba Tuhan. Tunjukkan aku seperti itu. Izinkan Tuhan mengubah hidupmu total. Bukan parsial. Bukan sebagian. Total. Izinkan. Kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, percayalah, masa depanmu cerah. Masa depanmu sungguh-sungguh. Lebih capek kau anakku kalau kau suam-suam kuku. Alkitab sudah bilang, engkau panas atau dingin. Kalau engkau suam-suam, dimuntahkan. Wahyu 3 katakan demikian. Nggak boleh suam-suam. Nggak boleh melayani Tuhan setengah-setengah hati. Kalau engkau setengah-setengah hati, pasti gugur. Ku pastikan gugur. Setengah-setengah hati kau pasti gugur. Dan capek hidupmu. Capek loh. Kalau ada seorang cowok yang mencintaimu, hanya 50%. Itu engkau akan capek, anak-anakku. Carilah cowok yang mencintaimu 100%. Walaupun mukanya kayak truk. Maka truk itulah yang akan membawamu bahagia. Truk itulah yang akan membawa engkau bersuka cita. Karena dia setia, bertanggung jawab, kerja keras, takut akan Tuhan, tidak pernah mengkhianatimu, tidak pernah membentakmu, dan menghormati tubuhmu, tidak menyentuh tubuhmu sebelum diberkati, tidak pernah menciummu sebelum engkau diberkati. Kenapa? Kau cari takut akan Tuhan. Maka saya mau katakan, demikian Tuhan. Dia sedih kalau engkau mau melayani dia hanya 20%, 50%. Atau mungkin kau bilang, 80% Tuhan, nego. 20% lagi apa? Dunia. Oh, udah oke Tuhan, ku naikkan 90%. 10% lagi apa? Dunia. Dalam hal ini saya nggak salahkan engkau modis, ke salon,
atau mungkin engkau pergi nonton sepanjang ada hiburan, atau engkau mungkin masih ada lagu-lagu sekuler yang membuat engkau semangat, sepanjang positif is okay. Tapi kalau membuat engkau semakin negatif, arahnya ke perzinahan, arahnya percabulan, arahnya kekerasan, arahnya hal yang buruk, kalau itu kau lakukan, saya hanya sayangkan engkau melayani Tuhan suam-suam kuku. Ingat ya anakku, sekarang boleh kalian bersama. Setahun lagi belum tentu semua bersama. Banyak terpanggil, sedikit yang setia. Jangan heran kalau ada yang gugur di antara kalian. Bukan doa saya, tapi saya sudah 36 tahun pelayanan. Kebersamaan ini boleh sama sekarang. Setahun depan kalian melakukan retreat ulang. Belum tentu semua ini ada. Kalian yang bisa melihat. Doaku, semua kalian ada. Tapi dunia kan nggak mau. Dunia kan tidak mau. Ada yang tidak mau engkau melayani. Iblis. Iblis itu mengintip. Dia sudah menunggumu. Dia keberatan, kekurangan agent. Dia ingin mencurimu kembali. Dia ingin melakukannya kembali. Sehingga segala macam cara. Dan yang paling banyak jatuh itu nanti anak-anakku di bidang kekudusan, kesucian. Anak-anak musik, anak-anak WL, atau orang yang di mimbar, pengkhotbah, pendeta, itu almost of them. Rata-rata jatuh di perzinahan. Maka saya katakan sama anakku si Ode, engkau tidak manusia besi. Kau manusia sama kayak saya. Yang kalau engkau kontak dengan lawan jenis, hormonmu naik. Dan itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran katakan, dalam 3 menit, kita lawan jenis bersama-sama, hormon seksnya naik. Nggak ada yang kebal. Kalau ada di antara kalian lawan jenis pegangan tangan begini, ada rasa nggak? Nggak. Homo. Kalau dia nggak ada rasa, dia homo. Misalnya kalau Ode pegang Meli, ada rasa nggak? Ode bilang, nggak ada rasa, Mel, sama aja. Homo dia. Nggak benar dia karena, aku karena holy man. Karena manusia suci. Nggak. Dia sama kayak kita. Maka saya katakan kepadamu anak-anakku, pesanku samamu, maunya engkau panggilan Tuhan melayani sepenuhnya? Amen. Mungkin dalam hatimu, pakai mana? Kalau sepenuhnya nggak boleh lagi penonton, boleh sepanjang mendukung hal positif. Kami sama ibu juga kadang nonton. Silakan, sepanjang itu mungkin ada film lawak, ada film agak lain. Ya kayak kalian ini agak lain kuliah sedikit. Boleh aja, silakan. Lagu-lagu, silakan. Saya mau katakan, biarlah orang melihatmu, melihat Kristus. Harapanku, orang dekatmu, orang dekat Kristus, bukan dekat setan. Sehingga kalau engkau, sosial mediamu pun yang bagus, orang mendapat nilai-nilai baik, silakan berkreasi. Silakan apapun yang bisa kau lakukan. Di kampus, di kuliah, masuk ke rumah. Orang tuamu kalau engkau pulang kampung, orang tuamu bangga. Kenapa? Karena dilihat rumah pasti bersih, rapi. Berdoa lagi, kau ajak lagi pula saat teduh bapak, mama, pak, mak, saat teduh kita, mak. Bapak, mama bingung, apa yang terjadi sama kau? Yang sekolah pendetanya kau di Medan. Bukan sekolah pendeta, mak. Ini kan masalah Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita. Atau mungkin ketika engkau bertelepon nanti malam dari sini, bisa mak, kau doakan sebentar. Tuhan Yesus berkati mamaku ini. Bentar dulu nak, pingsan dulu aku. Apa yang terjadi sama kau? Kau nggak pernah berdoa, aku tahu. Yang ku tahu mulut minta apa kau ucapi. Itu tandanya perubahan kecil akan menunjukkan engkau pelayan Tuhan. Ingat, dari perkataanmu orang tahu engkau pelayan Tuhan. Nggak ada yang salah dengan humor-humor guyon-guyon sepanjang positif. Ya, tapi dari perkataanmu, dari cara pakaianmu, dari caramu berpacaran, dari caramu hidup menolong orang, murah hati, dari kesukaanmu. Kalau kesukaanmu sama dengan dunia, engkau tidak anak Tuhan. Pasti beda kesukaan anak Tuhan dengan anak dunia. Anak dunia jangan tanya lagi deh. Duniawilah. Yang namanya kenajisan, hal-hal yang namanya ciuman, hal-hal yang namanya hidup dengan kebohongan, hal-hal hedonisme. Udah biasa bagi mereka. Melakukan hubungan seks aja mungkin udah biasa. Kenapa? Bagi mereka udah nggak ada lagi batas. Mungkin bagi mereka kalian yang lucu dianggapnya. Kok ada manusia kayak kalian ya? Kalian hidup di planet yang beda. Kok pegangan tangan di dalam pendeta? Ciuman di dalam pendeta? Orang itunya menganggapin aneh.
Pasti. Kenapa? Karena nilai-nilai dalam diri kalian nggak sama lagi nilai-nilai sama dia. Nilai-nilai hidupmu lah yang membedakan dengan orang lain. Tunjukkanlah engkau nilai-nilai seorang pelayan, anakku. Kau pastikan, anakku, engkau tidak rugi melayani Tuhan. Jangan pikir, Pak, aku capek melayani Tuhan, waktuku habis, tenagaku habis. Mana juga para pelayan mukanya aneh-aneh kulihat, agak lain. Mana juga mulutnya jabir-jabir, taunya mengkritik. Ada aja, biasa, anakku. Saling mengkritik atau saling gesekan antar sesama manusia untuk mendewasakan engkau. Saya hanya mau katakan, ayolah, tetaplah engkau berjaga-jaga dalam melayani Tuhan. Tetaplah engkau setia melayani Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, Tuhan akan melihat engkau hambaku yang setia. Jaga dirimu. Ya, kalau engkau tidak menjaga dirimu sebagai pelayan, engkau akan diambil iblis. Dan engkau akan jatuh. Saya senang-senang aja kalau ada di antara kalian bisa berteman dekat, berteman khusus, baru nanti lama-lama jadi pranikah, nikah. It's good. Tapi silakan step-stepnya baik-baik. Jangan backstreet. Jangan backstreet orang tua, backstreet gereja. Pasti kacau hidup. Orang gelap akan melakukan hal gelap. Dan suka di tempat gelap. Anak-anak terang akan melakukan hal terang. Akan suka di tempat terang. Dari kesukaannya itu beda. Saya ajak sama kalian, Pak, aku udah terlanjur salah. Udahlah, Tuhan mengampunimu. Kan Tuhan bilang sama perempuan berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, terpaksa saya hentakkan sikit supaya mata kalian juga sih. Amin. Saya mengajak saudara tetap berjaga-jaga. Saya sangat semangat menginginkan kalian itu tetap melayani Tuhan. Karena aku membayangkan kalian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, waktu ini sangat cepat berlalu. Tapi kalau kalian jaga jati dirimu melayani Tuhan, aku percaya lewat hidup kalian akan ada sejarah yang kalian ciptakan dalam hidup kalian. Kalian menjadi history maker. Kalian menjadi history maker, bukan problem maker. Tapi kalian menjadi pembuat sejarah dalam kehidupan kalian. Sejarah dari peparan opung kalian. Sejarah dari keturunan nenek kakek kalian. Bahwa ada seorang hamba Tuhan, seorang worship leader di Urapi, Ode dari Teluk Dalam, Pulau Nia Selatan, Telo. Dipakai Tuhan. Ya, semuanya dianggap orang biasa-biasa, tapi mana Tuhan bisa lakukan perkara besar. Saya hanya katakan, namanya sekarang Ode Kuncoro. Yang kedua, yang pertama tadi adalah berjaga-jaga. Bilang sebelahnya berjaga-jaga. Bilang sebelahnya tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Goncang dia, yes. Amin. Ya, tolong menolong ya. Kalau ada pun yang jatuh jangan hakimi ya. Kita bantu dia keluar dari kejatuhannya. Ya, saya mengharap sama adik-adikku, mana tahu ada yang kau lihat jatuh pacaran, jangan hakimi. Tolong dia keluar dari kejatuhannya. Jangan gosipi, jangan hakimi, jangan jauhi. Tolong dia untuk keluar dari kejatuhannya. Ya, karena saya sudah tahu daerah kejatuhan itu pasti di situ nomor 1. Ya, saya berdoa kita bisa semua selamat, setia. Dan kedua adalah setia dalam perkara kecil. Seorang pelayan yang sejati adalah dia berjaga-jaga. Yang kedua, setia perkara kecil. Dalam kitab Matius 25 ayat yang ke-23, mari sama-sama kita baca Matius 25 ayat 23, 1, 2. Matius 25 ayat 23, 1, 2, iya. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ini berkata, setiap perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar.
Nah, dalam perumpamaan talenta ada 1, 2, dan 5. Yang satu malas menanamnya, yang 2 dan 5 dikatakan mengerjakannya dengan setia. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Nah, masalahnya bukan masalah berapa talentanya. Masalahnya di situ adalah apakah engkau setia dengan apa yang ada padamu? Apakah engkau setia dengan apa yang ada padamu? Tuhan tidak bedakan pengkhotbah, tukang parkir dengan pembersih toilet gereja dengan seorang worship leader. Tidak ada bedanya. Di hadapan Tuhan sama. Seorang pengkhotbah, seorang musik dealer, seorang penerima tamu jemaat, seorang penjaga parkir, di hadapan Tuhan sama. Yang penting sama Tuhan, seberapa setia engkau melayani Tuhan. Hanya kita yang membuat kalau orang di mimbar, orang itu lebih hebat. Itu penilaianmu. Itu penilaian manusia. Sehingga kita kepingin di mimbar. Cobalah anak-anakku sekali-sekali kau melayani di parkir. Engkau merasakan betapa bahagianya hidupmu. Coba pelayan mimbar sekali pelayanan parkir. Bantu dulu si putra ganteng ini. Dia begitu setia melayani Tuhan. Dia, saya salut. Coba temani dia. Coba kalian sekali-sekali bersihkan toilet. Coba nanti kan rasakan hati hamba itu. Dan Tuhan bilang yang terbesar adalah hamba. Yang terbesar adalah pelayan. Bukan dibilang yang terbesar adalah di mimbar. Yang terbesar adalah yang orang yang tampil. No. Yang terbesar adalah yang punya hati hamba. Budak jongos. Tidak ingin pujian, tapi hatinya. Hanya memang, kalau memang Tuhan kasih talentamu di musik, ya puji Tuhan. Tapi engkau tidak anti dengan toilet. Engkau tidak anti yang namanya parkir. Jangan kau mengklasifikasikan. Kalau aku kelasnya itu mimbar bos. Bro, aku mimbar bro. Kalau toilet itu si bijak bro. Kalau happy birthday ya. Nah, kalau parkir itu putra. Kalau seng itu ode. Kita mulai mengklasifikasikan hal-hal yang sepertinya kalau dia khotbah, wah ini keren. WL ini keren. Kalau dia menjadi pemain musik keren. Please don't do it. Berarti engkau tidak mengenal hati Tuhan. Tuhan nggak lihat ada perbedaan itu. Tuhan melihat hatimu. Pastikan hatimu tahir dari pujian. Pastikan hatimu tidak ingin dipuji orang di mimbar. Kalau itu di hatimu, aku yakin tidak ada gugup di hatimu. Kenapa engkau gugup melayani Tuhan di mimbar? Karena ada spirit salah satu. Penyebabnya adalah ingin diakui orang. Ingin applause orang. Ingin diperhatikan. Ingin dipuji. Perhatikan baik anak-anakku. Setialah engkau perkara kecil. Apapun talentamu, ketika dipercayakan kau terima tamu, dengan senyum itu udah melayani Tuhan. Jangan-jangan senyummu itu membuat orang sembuh. Kenapa senyummu dipakai Tuhan? Ketika engkau mungkin angkat-angkat kursi, engkau melayani Tuhan. Perhatikan, itu hal-hal mulia. Aku berdoa semua dalam hatimu. Nggak ada kepingin ingin dilihat orang, ingin diperhatikan, ingin diakui. Atau ingin dilihat seseorang cewek. Kalau engkau cowok, supaya agak-agak cari perhatian dia. Nggak usah gitu kali lah. Biasa-biasa aja. Biarkan aja Tuhan yang bekerja menemukan jodohmu. Nggak usah pura-pura kau angkat meja depan dia, kau angkat meja yang depannya. Nggak perlu. Meja nggak perlu kau angkat pun, kau angkat gitu. Sehingga kalau lewat dengan dia, kau angkat meja terus. Ada itu jadi kebingungan, kau angkat meja terus abang ini ya. Sehingga kau cari perhatian terlalu berlebih-lebihan. Natural aja. Natural aja. Izinkan Tuhan mempertemukan jodohmu. Amin. Nggak perlu engkau berpura-pura. Kalau engkau memang rajin, ya rajin lah. Nggak perlu kau di depan dia pura-pura kau ambil kebersihan. Kalau dia cewek, kebersihan, lap-lap kaca, gini-gini. Nggak perlu kali lah. Kemudian kau pura-pura pakaian pembantu begitu, pakai serpet, gini-gini. Nggak perlu. Natural aja. Nggak perlu. Tapi pakai gini kayak gini, tapi rambutnya gini-gini, nggak usah. Biasa aja. Kalau engkau natural aja, orang lebih tertarik samamu. Kalau engkau terlalu buat-buat pun orang nggak tertarik. Hati ini bisa merasa loh, dibuat-buat atau natural.
Ya, melayani Tuhan juga begitu. Nggak usah kita harus menunjukkan hamba Tuhan. Wah, aku udah begini, nggak usah. Yang penting apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Yang ketiga, melayani bukan dilayani. Melayani bukan dilayani. Dalam Markus 10 ayat 45, langsung aja ya, satu ayat ya. Karena sudah kulihat tanda-tanda akhir zaman. Markus 10 ayat 45. Aku udah lama khotbah, bro. Bro, aku udah lama khotbah. Tanda-tanda. Tahu, kaya. Tahu saya. Nggak usah dibuka pun aku sudah tahu tanda-tanda akhir zaman. Kan seorang pendeta harus tahu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir khotbah pun saya tahu. Markus 10 ayat 45, sama-sama kita baca. Ayo, sama-sama kita baca supaya saudara punya spirit melayani bukan dilayani. Punya spirit jadi hamba bukan bos. Jangan suka ngebos. Ingin dilayani, melayani. Markus 10 ayat 45, 1, 2 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan, saya ada untuk melayani. Seperti Yesus datang untuk melayani, demikianlah saya mau melayani. Jadi sampai Tuhan bilang begini di Alkitab, mana lebih besar seorang pelayan di restoran yang memberikan hidangan minuman daripada orang yang duduk menerima hidangan itu? Kalau orang dunia pasti bilang yang duduk. Tapi di hadapan Tuhan tidak, yang memberi hidangan. Kalau engkau mau jadi terbesar, jadilah pelayan. Dalam kitab Markus 10 ayat 43. Coba ayat 43 saja. Markus 10 ayat 43 sama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat ini berkata barang siapa ingin jadi terbesar menurut Tuhan Yesus, orang yang mau melayani. Jadi kalau engkau punya hati melayani, di hadapan Tuhan engkau orang besar. Di hadapan Tuhan engkau orang yang sangat dikasihi dan dihargai Tuhan. Punya spirit ya anak-anak perempuanku, ketika engkau pergi nanti menikah, punya spirit melayani juga. Jangan mau tidur, jangan mau jadi orang malas, sehingga mertuamu nanti melihatmu seperti orang aneh, seperti agak lain, seperti orang yang selalu ingin diperhatikan. Nggak ada orang yang nggak suka yang suka melayani. Semua orang akan senang kalau melihat orang yang suka melayani. Milikilah sifat surga suka, bumi suka. Kalau engkau punya hati suka melayani. Amin. Nanti dalam acara-acara ini suka melayani. Kalau itu yang jadwalmu, ya. Kalau ketika engkau pulang ke kampung, kau suka melayani. Ketika engkau ada di gereja, engkau suka melayani. Ketika engkau saya suruh mendoakan, jangan kau gugup. Ayo. Saya sudah senang minggu lalu. Udah beberapa orang yang sangat laskar bagi aku. Tentara pasukan sorga. Sergap langsung. Saya senang begitu. Hanya beberapa di antara kalian masih bingung-bingung. Layak enggak aku? Udahlah. Sama-sama perdosanya kita. Aku pun ada dosaku. Kau pun ada dosamu. Oleh kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan Tuhan. Hanya jangan terus berbuat dosa. Dan jangan pula lagi tadi malam buat dosa, kau paginya mendoakan orang. Jangan juga. Contoh kalau engkau lagi nonton pornografi, engkau buat dosa, kemudian engkau tepang tangan, ini nggak bagus. Tapi kalau engkau ingat, aku tahun lalu ada dosa aku, siapa sih nggak punya dosa tahun lalu? Oh 5 tahun lalu aku punya dosa. Kurasa juga sejak manusia lahir pun sudah berdosa. Ngapain lagi kita mempersoalkan dosa? Saya ajak sama kalian, kalau nanti ini ada 50, ketika nanti altar call, ayo doakan. Aku rasa 50 ini langsung udah bisa mendoakan. Bila perlu, 2 tangan, 1 tangan kanan, 1 tangan kiri. Langsung mendoakan, karena yang mau didoakan banyak. Dengan engkau mendoakan itu, engkau semakin dipakai Tuhan. Ingat, engkau hanya alat. Engkau bukan sumber berkat. Bukan engkau yang menyembuhkan dia, bukan engkau yang menjamah dia. Tuhan yang menjamah dia lewat tanganmu. Coba angkat kedua tanganmu sama-sama. Katakan, tanganku ini sudah dikuduskan Tuhan Yesus. Hidupku dikuduskan Tuhan Yesus. Aku percaya tanganku ini diurapi Tuhan apabila aku letakkan kepada orang lain.
akan datang berkat Tuhan. Akan ada kuasa Tuhan. Pakailah tanganku ini, pakailah hidupku ini untuk memberkati orang lain dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Are you ready? Siap melayani? Siap kembangkan tangan? Oh, mantap pasukan kita. Luar biasa. Siap, amin? Jangan ada ragu-ragu lagi ya. Nggak usah ragu-ragu lagi. Semua kok udah kita punya dosa. Ada kasih karunia Tuhan. Kembangkan tangan. Cuma ada etikanya sudah diajari yang lalu ya. Kalau yang laki-laki ke laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau laki-lakinya ternyata jauh lebih sedikit dan perlu jumlahnya sedikit, kalaupun lawan jenis, tumpang tangan palingan pun dia di lebih etis aja, yang tak kepalanya saja. Ya kayak bapak, saya mendoakan yang mama, biasanya kepalanya saja. Saya tidak mendoakan yang lain. Ya karena kurang etis saya mendoakan. Kalau saya doakan peluk atau doakan yang ya kok laki-laki kan saya biasa doakan, saya doakan dadanya. Kok laki-laki saya peluk dan laki-laki karena dia hancur hati. Ya kalau yang sudah yang sama-sama kalau hancur hati, kalian lah minggu lalu banyak kali hancur hati. Itu banyak persoalan. Perlu mereka ditolong. Pak Pendeta, bukan hanya mereka perlu ditolong, aku perlu ditolong. Lewat engkau menolong orang, Tuhan tolong engkau. Karena engkau peduli orang lain, Tuhan lebih peduli kepadamu. Jadi Tuhan pakai engkau menjadi alatnya. Amin. Saya berdoa engkau mau melayani. Amin. Ya, ketika engkau disuruh bersihkan toilet, are you ready? Ketika engkau jaga parkir, are you ready? Tuhan sudah merekam kata-katamu. Putra, tinggal kau tunjuk minggu ini. Tolong dulu aku di ibadah LSCC lihat parkir sebentar. Oke? Coba tes dulu orang-orang mimbar, dimulai dari Harold. Semoga dia memiliki hati hamba. Hati hamba, dia hati melayani Tuhan. Ya, sehingga nanti orang melihat, mak, abang pemain drum itu jaga parkir boy. Kira-kira orang makin kagum nggak? Di drum dia oke, di parkir dia oke. Wow. Ya, nggak harus dipaksakan. Ini kan masalah parkir kan? Oke. Apakah nanti Meli bisa mau jadi di CS toilet? Melayani Tuhan itu. Tes minggu depan. Coba lihat apakah hanya mau L. Hanya mau L. Haleluya. Atau ada di antara kalian kalau banyak orang baru semangat, sedikit orang tidak semangat. Jangan. Saya pengkhotbah 10 orang semangat, 100 orang semangat, 1000 orang semangat. Semangatku sama. Kenapa? Karena aku melayani Tuhan. Aku nggak melayani manusia nomor 1, melayani Tuhan. Sehingga di hatiku yang terbaik. Itulah Kolose 3:23. Semua aku lakukan yang terbaik sebisaku. Excellent itu beda dengan perfeksionis. Excellent itu adalah kerjakan sebisamu. Perfeksionis itu sempurna. Kalau engkau tidak sempurna, maka kau merasa stres. Orang excellent enggak. Aku memang ini sebisaku kok. Ini semampuku. Kalau masih bisa lagi, ya udah lakukan. Jadi nggak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebisamu dengan sebisa yang sebelahmu nggak sama. Ada beda-beda kalian. Ada beda kasih karunia. Ada orang bidang vokal, kalau dia nyanyi itu kita enak mendengarnya. Ada orang kalau nyanyi, orang-orang akan ngirdong, oyong, sempoyongan, migrain. Jangan kalian bilang, Pak, tapi kan Tuhan melihat hati. Iya, manusia melihat engkau. Yang kau layani bukan hanya Tuhan, tapi manusia juga. Sehingga perlu audisi. Jangan pula kalau engkau main musik, entah kemana lari kuncinya. Tuhan lihat hatiku. Betul. Tapi untuk manusia, Tuhan lihat skillmu. Manusia lihat skillmu. Sehingga kau perlu lagu, latihan. Supaya lagunya cocok. Jangan sempat, pernah nggak kalian ada di sel grup, lain kunci, lain WL-nya? Kayak mana kalian merasakan itu? Lain lari kunci, yang ini C, yang ini kunci G. Udah repot juga kita kemana larinya. Saya berdoa kalian menjadi orang yang keempat juga tidak haus pujian. Terakhir yang keempat tidak haus pujian. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10, mari sama-sama kita baca. Jadilah pelayan Tuhan yang tidak haus pujian.
Jangan kalau engkau dipuji Petrus langsung seperti tambah gini jalanmu, jangan. Biasa aja Petrus, ya. Kalau kau direndahkan Petrus, biasa saja. Katakan di hatimu, aku tidak berpengaruh dengan perkataan orang. Aku tidak berpengaruh dengan apa kata orang. Tanamkan di hatimu itu anak-anakku, bahwa engkau tidak berpengaruh apa kata orang. Karena apa kata orang kita nggak bisa atur. Dia punya mulut, urusannya sendiri. Betul? Anak-anakku, walaupun engkau perempuan, jangan hatimu itu hati kerupuk jange. Yang suka ange. Yang gampang langsung baperan. Jangan anakku, jangan. Engkau hidup dengan iman, bukan perasaan. Ya, saya hanya mau katakan kepadamu, sehingga ketika orang memujimu, engkau tetap biasa. Ya, ketika orang merendahkan saya, tetap biasa. Saya ada yang memuji, ada yang merendahkan saya. Tapi puji Tuhan terakhir-terakhir ini lumayan lah. Si Dimas yang tepuk tangan. Sampai ada yang di pesta minta, cium dulu aku Pak Pendeta, katanya. Ibu-ibu, tapi lebih tua dari saya udah punya, udah nenek, kata dia. Karena dia selalu lihat saya di TikTok, di YouTube, di video. Ya, saya peluk aja, saya peluk. Ya, cipiki seperti itu. Ya, kenapa? Saya senang. Tapi satu sisi saya pernah juga direndahkan. Saya pernah direndahkan. Harus kita alami itu. Ada kalanya kau direndahkan. Ada kalanya orang meninggikanmu, tapi engkau tidak berpengaruh. Engkau ditinggikan tidak meninggi, engkau direndahkan tidak merendah, tetap stabil. Amin. Karena engkau hidup apa kata Tuhan. Sama-sama dibaca selain demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata-kata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sama-sama katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Satu dua ya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apa yang kami harus lakukan. Amin. Saya melakukan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memang itu saya harus lakukan, disuruh Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan padamu, lakukanlah. Sehingga engkau tidak haus pujian. Karena engkau dan saya hamba yang tidak berguna. Artinya bukan tidak ada gunamu, maksudnya engkau hamba yang tidak perlu dipuji-puji. Hamba yang tidak perlu menyombongkan diri. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, semangat supaya engkau tetap menjadi berkat. Aku akan lihat engkau 5 tahun ke depan. Perlayananmu semakin bertambah-tambah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.